Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Seluruh hidupku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami datang Tuhan pagi hari ini dalam anugerah. Terima kasih buat anugerah Tuhan, kami boleh tiba di tempat ini tanpa kami kurang sesuatu apapun. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Dalam anugerah Tuhan hari ini, kami mau menikmati roh-Mu, hadirat-Mu di tempat ini Tuhan.
Kami berdoa Tuhan biar pagi hari ini setiap kami yang ada dalam ruangan ini, kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan. Setiap kami Tuhan boleh menikmati Engkau di tempat ini. Dan Engkau menikmati setiap pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau buka ibadah doa pagi kami hari ini hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu setiap kita yang siap menyembah Tuhan lebih dahsyat hari ini, sama-sama kita katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Shalom. Selamat pagi buat setiap kita semua. Berapa banyak Bapak Ibu pagi hari ini yang siap menyembah Tuhan lebih dahsyat daripada sebelumnya. Boleh lambaikan tangan di hadapan Tuhan. Mari bawa hati kita, hidup kita hari ini, apapun keadaan kita pagi hari ini, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah. Beri tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Mari dengan iman katakan di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin, amin. Jiwaku tenang bersama-Mu, sungguh dalam naungan-Mu Tuhan. Boleh angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi pagi hari ini, katakan buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Mari yang wanita angkat pujian ini di hadapan Tuhan dengan iman. Yang wanita katakan, wanita, mari yang wanita katakan, mari sama-sama dengan iman di hadapan Tuhan. Jamah kami Tuhan pagi hari ini. Amin, amin. Di hadirat-Mu, ambil alih seluruh hidupku. Mari sekali lagi pagi hari ini dengan iman Bapak Ibu angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Buka hati yang
hari ini setiap kami. Bapak Ibu, mari nyanyikan dengan iman pagi hari ini. Mari sambil angkat kedua tanganmu, katakan mari sembah Dia, angkat suaramu lebih dahsyat. Jemaah kami mari sama-sama kita sembah Dia, biar musik angkat pujian ini. Mari sembah Dia, angkat suaramu, angkat suaramu. Angkat suaramu Bapak Ibu pagi hari ini, angkat suaramu. Angkat suaramu. Tuhan sedang menjamah pagi hari ini. Ada jamahan kuasa Roh Kudus mengalir pagi hari ini. Angkat suaramu pagi hari ini. Terus sembah, terus sembah, terus sembah, terus sembah, terus sembah. Buka hati, buka hati, buka hati. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu. Mari pagi hari ini jangan hanya yang berdiam diri Bapak Ibu. Angkat suaramu, terima jamahan Tuhan pagi hari ini. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terima jamahan Tuhan pagi hari ini. Engkau yang sudah bisa berdoa di dalam roh, mari berdoa dalam roh pagi hari ini. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami pagi hari ini. Jamah setiap kami. Jamah setiap kami. Mari sambil bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi. Nyanyikan. Buka hati. Tanganmu, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Ambil alih pagi hari ini Tuhan ibadah kami. Bapak Ibu boleh sekali lagi dengan iman pagi hari ini. Ada roh Tuhan di tempat ini, katakan buka hati, buka hati, buka hati. Bapak Ibu sendiri katakan, ku buka. Amin.
Bapak Ibu sekali lagi angkat pujian ini di hadapan Tuhan. Dengan iman nyanyikan pagi hari ini. Ku buka sembah kami di hadirat Kau ambil alih seluruh hidupku. We worship you, God. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Anda, kami berserah pagi hari ini di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami tinggi-tinggi pagi hari ini di hadapan Anda. Anak domba Allah yang dikorbankan bagi setiap kami. Kami serahkan hidup kami, kami buka hati kami. Biar rohmu yang hidup pagi hari ini menjamah setiap kami. Angkat suara kita pagi hari ini Bapak Ibu. Angkat suaramu Bapak Ibu pagi hari ini. Apapun keadaanmu pagi hari ini, semua yang ada dalam ruangan ini, mari angkat suara kita. Mari berseru, Bapak Ibu berseru, Bapak Ibu berseru, Bapak Ibu berseru. Hallelujah.
Tepuk tangan dan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mana suaranya yang memegahkan Allah kita yang ajaib. Mana suaramu yang mau bersorak-sorai buat Tuhan Yesus yang besar. Tuhan Yesus yang baik. Tepuk tangan yang panjang sekali lagi. Sorak. Buka mata saudara Bapak Ibu. Siapa yang bersuka cita pagi ini? Siapa yang merasakan hadirat Tuhan? Saya juga. Saya angkat tangan juga. Saya merasakan hadirat Tuhan memenuhi setiap kita pagi ini. Menjadi hari yang berbeda. Setiap hari adalah berkat Tuhan. Tapi hari ini percaya ada kuasa yang menyertai. Ada pengurapan, ada sukacita. Kekuatan yang menyertai hidup Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Tengok sebelahnya, kasih tos dulu, bilang gini. Kamu dipulihkan. Amin. Amin. Percaya bahwa Roh Kudus dicurahkan lebih. Sambil angkat tangan lambaikan sorak. Ayo. Menari buat Tuhan Yesus, bersuka cita buat Raja segala raja. Sebelah kanan saya nari ya. Sebelah kiri saya nari, amin. Yang tengah semua. Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Membangkitkan umat pilihannya. Ayo sekali lagi. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Yang percaya katakan Roh Kudus tercurah. Jangan ragu-ragu yang mau menari. Ayo menari buat Tuhan Yesus. Ini tanda kita mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Katakan hari ini semua. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan. Ayo jemaat Tuhan semua. Belenggu dosa. Mari bersorak. Siap-siap. Yuk curahkan. Sama-sama.
aja ya. Kita guyur yang banyak berkat Tuhan. Ayo ganti tangannya. Lebih banyak lagi. Nyata kuasanya, nyata kuasanya. Yang percaya nyanyikan, yo. Nyata kuasanya. Haleluya. Walaupun musiknya berhenti, tepuk tangan terus lagi saudara. Siapa yang bersuka cita? Saya juga angkat tangan dulu bersuka cita. Udah bukan diciprit-ciprit, sekarang diciprat-ciprat. Kita mau menikmati pengurapan kuasa Tuhan seperti air terjun. Katakan amin. Katakan yes. Siapa yang mau menari lagi buat Tuhan Yesus? Siap ya. Nanti kalau menari, sungguh-sungguh kalau boleh keluar dari bangku saudara, bebaskan rohmu, muliakan Tuhan. Gerakan badanmu ke kiri ke kanan, percaya yang encok-encok pasti sembuh. Amin. Yang tadi sendi-sendinya ngilu-ngilu pagi-pagi, percaya sembuh dalam nama Yesus. Ada kuasa di atas setiap pujianmu pagi hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya janji mau ajak menari, ayo menari semua. Lagi. Lagi. Tayangin dong. Biar nyanyi jemaatnya. Bengong dia, terpesona. Amin. Marilah mari mengenal kasih itu, yang melampaui segala pengetahuan. Ulang lagi dari awal semua. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu, yang melampaui segala. Siap menari buat Tuhan. 1, 2, siung, siung. Yuk lagi, turun lagi deh. Mau ajak semangat menari buat Tuhan Yesus. Yuk, mulai goyang ke kiri ke kanan. Jangan ada yang diam lagi. Ale semua dicinta Tuhan. Dari awal lagi, sama-sama ya. 1, 2, 3. Yuk, betapa mulia Goyangnya mana? kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih Yesus, amin, yang melampaui segala pengetahuan. Ayo sama-sama semua. Gampang goyangnya, 2 kanan 2 kiri. Ale semua dicinta. Musik memuji Tuhan. Fit, keluarkan inspirasimu. Yeay. Kami tahu ada sukacita surgawi di tempat ini Bapak. Sebab ada firman yang menguatkan. Sebab ada kuasa yang dahsyat. Sebab ada sukacita yang menghibur. Ada kuasa yang menyembuhkan. Amin. Yuk sambil gerak ya. Sio-sio manise. Kanan 2 kali, kiri 2 kali. Yuk. Sio, sio. Pengerja nggak boleh kalah. Kiri 2 kali, kanan 2 kali. Amin. Ale semua. Yang bisa maju mundur juga boleh. Sio manise. Sio. Ale semua
sih kalau menurut saya ya, Ronald Liping masih jaim jemaat. Masih jaim makanya. Goyangnya tuh malu-malu, kenapa sih malu-malu? Di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Waktu kita menari, kita bukan menari untuk menyenangkan manusia. Kita sedang menari di hadapan Tuhan. Jadi waktu kita berkata Sio, Sio, gimana? Sio manise, ale semua disayang. Sio, Sio, Sio manise, ale semua dicinta Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan ini. Bapak Ibu tahu kan artinya manise berarti sebelah kiri Bapak Ibu belakang depan. Manis orangnya. Tidak lagi suka pemarah, tidak lagi suka emosi, manis. Perlakuan juga. Coba lihat kiri kanan dulu. Yang dulunya mungkin pemarah, emosi, coba lihat sekarang senyumnya. Manis. Manis ya. Manis bener gak? Hari ini perubahan terjadi. Amin. Karena Tuhan memerdekakan kita. Ada gelombang kesembuhan di tempatnya. Nanti saya Ronald sama Iping kita turun ke bawah nih. Kita pengen lihat kesembuhan itu nyata buat kita semua. Amin. Kesembuhan itu nyata. Tepuk tangan buat Tuhan kita semua. Yuk. Yuk, 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 yuk. Come on. Biar hari ini kesembuhan terjadi di dalam sukacita Tuhan. Katakan, lihatlah Dia datang melawan. Come on, seluruh bagaikan gelombang melawan kesembuhan. Sekali lagi, lihatlah Dia datang melawan seluruh bumi. Bagaikan, haleluya, gelombang membawa kesembuhan. Kok udah naik, katakan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati, mujizatnya dinyatakan. Kami percaya Tuhan. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatan yang ajaib atas kita. Soraklah, hey, hey, haleluya, pujilah namanya. Katakan, soraklah, hey, hey, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Sekali lagi katakan, Dia datang melawan. Lawat kami semua, tidak ada yang terkecuali. Gelombang membawa kesembuhan. Lihatlah, lihatlah, Kau datang melawat kami semua. Haleluya. Seluruh bumi bagaikan gelombang membawa kesembuhan. Katakan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diberkati, mujizatnya dinyatakan sekarang. Haleluya. Yang lumpuh kan berjalan, yang buta kan melihat, perbuatannya ajaib atas kita. Immanuel, shout it. Soraklah, hey, hey, haleluya, pujilah namanya. Soraklah, hey, hey, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Katakan lagi, soraklah, hey, hey, haleluya, pujilah namanya. Lagi, soraklah, hey, hey, haleluya, Tuhan Yesus. Immanuel, saya mau dengar suaranya. Soraklah, soraklah, hey, hey, pujilah namanya. Soraklah, hey, hey, haleluya, Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus ajaib.
Thank you Pak Andreas. Thank you. Salam Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Oke, sebelum kita mulai membahas firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, bukan suatu kebetulan kami bisa berkumpul di sini pagi ini. Kau berikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan untuk kami bisa hadir di sini. Itu semua semata-mata hanya kasih karunia-Mu. Berkati kami semua, turunkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati setiap yang hadir di sini, dan juga sembunyikan hamba-Mu agar apa yang hamba-Mu sampaikan semata-matanya pesan-Mu, firman-Mu yang sudah Kau tanam dalam hati hamba-Mu selama beberapa terakhir ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin nggak asing lihat saya ya, banyak yang saya kenal. Jadi kalau boleh saya berikan sedikit latar belakang. Nama saya Dion. Saya sudah ikut Koko mungkin dari lebih dari 10 tahun yang lalu ya, 15 tahun yang lalu ya. Dari saya dulu karyawan, kemudian saya buka usaha sendiri di tahun 2008. Ya, dan juga terinspirasi oleh kesaksian Koko. Dulu jadi saya karyawan, 10 tahun di bank. Sebelum itu saya juga berprofesi sebagai penerjemah. Kalau Bapak Ibu yang usianya di atas 40 atau 50 tahun mungkin tahu RCTI dulu kan ada subtitle. Ngomong bahasa Inggris, bawaannya bahasa Indonesia. Nah itu kerjaan saya. Mungkin di sana saya ada 12 tahun lebih. Nah, kenapa saya mulai dari terjemahan? Karena biasanya kalau menerjemahkan itu perlu ngerti konteks, perlu ngerti latar belakang. Gak mudah menjadi seorang penerjemah, karena harus memahami apa sih, bukan hanya kata per kata secara grammar atau apa, tapi konteks pemahamannya, situasinya, dan juga konteks dari budaya atau apa yang menjadi latar belakang cerita atau itu. Makanya kalau saya jadi penerjemah, mungkin sudah ratusan film saya nonton, ya. Saya sampai tahu plot ceritanya, sampai bosen. Saya udah tahu nih nanti ceritanya gini, nanti kesini dan kesini dan kesini. Tapi pagi ini yang luar biasa saya ingin sampaikan, kita semua disatukan oleh satu buku, satu firman. Ini adalah buku terbaik yang pernah ada. Saya katakan ini bukan karena saya Kristen atau saya percaya Yesus, tapi saya sudah buktikan sebagai seorang yang memang saya senang membaca. Mungkin kalau Bapak Ibu ke rumah saya, buku saya bertebaran, istri saya suka ngomel supaya dibuang-buangin, ya. Tapi ya karena gemar membaca, jadi gemar menyelidiki, ingin tahu mana yang benar, mana yang paling tepat. Jadi dari situ kita bisa lihat bahwa firman Tuhan, apa yang dicatat di dalam Alkitab, itu suatu yang benar atau hanya karangan atau hanya cerita. Ya. Jadi saya sudah siapkan waktu itu materinya adalah mengenai mungkin kesaksian. Karena kan kalau dalam menyampaikan khotbah itu kita harus menyampaikan kesaksian dan juga pengajaran. Tapi entah kenapa berapa hari yang lalu Tuhan Yesus gerakan saya untuk cerita tentang tema khotbah saya hari ini tentang lapar dan haus. Ya. Jadi seperti saya ungkapkan, kerinduan seorang manusia waktu kita lahir pasti ingin mencari tahu kenapa kita dilahirkan. Apa sih tujuan kita lahir? Ya. Dan jawaban itu sebenarnya sudah ada di Alkitab. Tapi sebelum ke sana saya ingin tarik dulu kembali. Jadi beberapa hari yang lalu, mungkin kalau ada slide-nya boleh ditampilkan. Lapar dan haus ini kata kunci yang keluar berapa hari lalu sewaktu saya menyiapkan materi ini. Saya sering dalam beberapa khotbah saya sudah siapkan seminggu sebelumnya, atau berapa hari sebelumnya Tuhan gerakan hati saya, jangan kamu ngomong tentang ini. Dan kemudian diberikan
ayat-ayatnya dan tuntunannya. Jadi ini saya ambil latar belakang lapar dan haus, tapi di tengah perpustakaan. Ya, Bapak Ibu kalau mungkin dulu sekolah ingat masih ke perpustakaan ya. Sekarang perpustakaan mungkin akan sesuatu yang langka, mungkin jadi museum. Saya tahun lalu ke Singapura, yang namanya perusahaan gede di Singapura, mewah banget, juga sudah dibongkar. Mungkin nanti jadinya digital library. Tapi lapar dan haus di tengah tumpukan buku-buku. Karena apa? Karena yang akan kita sampaikan, yang Tuhan ingin sampaikan, next, itu adalah lapar dan haus akan firman Tuhan. Akan the words of God, akan kata-kata yang di sini. Dan saya sebagai pengkhotbah, saya akan kembalikan ke basic. Kita harus lapar dan haus akan ini. Jangan sampai terjadi seperti kejadian di kitab Amos. Jadi Amos ini salah satu nabi di zaman Israel. Waktu itu Israel masih kebagi dua, Israel dan Yehuda. Dan di sana dia bernubuat tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Jadi kalau ada karunia seperti Koko suka bernubuat dan sebagainya, itu Tuhan memberikan karunia masing-masing. Ya. Nah, konteksnya Amos itu berkata karena disampaikan oleh Tuhan bahwa mari kita buka Amos 8 11 sampai 12. Ya. Kalau dulu semua pada bawa Alkitab. Sekarang mungkin dari handphone atau mungkin di layar sudah ada. Ya. Kita baca bareng-bareng ya. 3, 2, 1. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Ngeri kan? Apakah ini sudah terjadi? Belum. Tapi hampir. Kenapa? Mungkin saya flashback sedikit ya. Jadi di 2019 saya ambil program Master Teologi karena saya haus, saya ingin belajar tentang firman Tuhan. Tapi saya memang tidak bertujuan untuk jadi pendeta atau apa, saya hanya ingin mendalami, ingin tahu, ingin lebih kenal penulisnya, Yesus itu, Allah kita, siapa itu. Nah, sekilas saja secara sejarah, firman itu ditulis atau dituangkan. Kalau kita baca dalam Alkitab Perjanjian Lama, mungkin nextnya, itu yang pertama adalah berbagai jenis yang kita bilang kertas. Tapi kalau kita lihat dari Alkitab kita, yang pertama dalam loh batu. Jadi batu dipahat. Yang pahat pertama adalah jari tangan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Keluaran, di situ ada waktu Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan memanggil Musa sebagai hambanya, abdinya, dan menyampaikan hukum-hukumnya. Kita bilang hukum Taurat. Ya, dipahat di loh batu. Untung sekarang kita nggak pakai loh batu lagi ya. Tapi di Indonesia atau diterjemahkan sekarang namanya tablet. Kalau sekarang ke anak muda ngomong tablet, kita bilangnya ya tablet seperti ini. Yang saya bawa ini. Ini tablet. Tapi sebenarnya tablet itu adalah loh batu. Ya. Kemudian orang-orang juga ingin mencatat apa sih yang difirmankan Tuhan. Mereka mulai mencari format macam-macam. Awalnya mungkin kulit binatang, daun-daunan, sampai mereka menemukan papirus atau kayu itu jadikan bubur, pulp, dan itu bisa jadi kertas. Dan itulah awal mulanya kertas. Jadi mulailah dengan adanya kertas ditulis, dan itulah mulai firman Tuhan dituangkan di dalam catatan-catatan yang kita bilang gulungan-gulungan kitab. Nah, itu semua
terus berkembang. Kertas terus dikembangkan sehingga bisa ditemukan, dan kalau Bapak Ibu lihat dalam sejarah, ya ini sedikit sejarah supaya dapat konteksnya ya, bahwa mesin cetak itu ditemukan di abad 15, tahun 1400 di Jerman. Ya, kenapa mesin cetak itu penting? Karena mesin cetak itulah yang memulai duplikasi buku di abad 15. Dan di sekitar abad 16 juga mulailah ada gerakan reformasi atau Protestan yang dimulai oleh Martin Luther King di Jerman. Dan dari situ dulu Alkitab atau firman Tuhan hanya boleh diterjemahkan ke dalam bahasa oleh gereja yang mempunyai otoritas dalam hal itu, misalnya di Roma yaitu dalam bahasa Latin, ya. Dan kalau di Ortodoks dalam Yunani dan sebagainya. Tetapi sejak mesin cetak ditemukan, Martin Luther King menginginkan supaya firman Tuhan kembali ke Scripture, kembali ke Alkitab, maka mulai tersebarlah. Bapak Ibu, ini bukan kebetulan. Ini adalah rencana Allah. Karena kalau kita lihat, kenapa kalau kita baca Alkitab, jangan hanya lihat, oh ini buku kuno, buku sejarah, bukan. Tapi perhatikan, apa sih rencana Tuhan dalam firman ini terhadap kita? Ya, kita harus punya rasa lapar dan haus akan itu. Nah, namun nggak bisa dipungkiri dari tahun 2018-19, formatnya sudah berubah jadi digital. Yaitu yang sekarang kita punya handphone, kita punya tablet, bahkan sekarang ke gereja nggak perlu bawa Alkitab, ada ditampilin di layar firman Tuhan. Nah, nextnya kita mulai masuk ke masa acceleration atau percepatan. Ya. Nah ini yang kita lihat makin dipercepat. Kalau saya ngomong percepatan, istri saya suka bilang, Yon bahasa percepatan aneh. Ya udah dipercepat waktunya sama Tuhan. Kalau tadi Alkitab kita baca secara digital, sekarang kita bisa pakai AI untuk menjelaskan, bahkan kita bisa menciptakan suatu ilustrasi-ilustrasi dari cerita-cerita Alkitab. Dan itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri. Dan itu yang namanya percepatan. Jadi kembali ya saya tarik. Dulu loh batu hanya dari Musa. Dan kemudian kalau lihat adat Yahudi, tiap Sabtu seperti sekarang ini datang ke sinagog, dibuka gulungan kitab, dibacakan. Makanya zaman dulu diapalin, banyak yang ngapal. Kitab Taurat, Mazmur, puisi-puisi, dan nabi-nabi. Ya, belum ada perjanjian baru karena belum ada Yesus. Nah, kemudian setelah Yesus naik dan Yesus bilang, aku akan mengirimkan Roh Kudus, sekarang kita hidup di masa anugerah. Dan ini yang kita lihat, kenapa firman Tuhan itu penting di masa anugerah? Karena ini sekarang makin dipercepat. Dulu seperti buku, sekarang bentuknya digital, nanti ke depan Bapak Ibu, mungkin Ibu Bapak harus connect ke internet dulu baru bisa baca firman Tuhan. Nah itu yang ngeri. Saya di dunia usaha bergerak di bidang komunikasi. Ya. Jadi kita lihat sekarang, kalau semua tergantung kepada internet, data, gampang nggak dimatikan? Gampang nggak diubah? Gampang. Tetapi kalau tertulis di sini, sulit kan? Dan ini pesan yang ingin disampaikan. Bapak Ibu kalau punya bukunya, simpen, pegang baik-baik. Kenapa? Karena anak saya paling tua umurnya 25 tahun ya. Mungkin harapan saya kalau Tuhan izinkan 10-15 tahun lagi saya punya cucu. Mungkin nanti suatu saat saya akan ngomong ke cucu saya. Dia akan nanya, Kek, ini apa kek? Dia nggak pernah lihat buku kali. Mungkin yang dilihat hanya handphone, tablet, dan bahkan sekarang pakai kacamata. Jadi kacamata, cincin, jadi nggak perlu handphone lagi.
kita bicara langsung keluar. Jadi ini akan jadi barang langka. Jadi saya sarankan setiap keluarga punya satu Alkitab di rumah. Ya. Dan kedua, hebatnya juga kalau kita dibanding pakai data AI, kita nggak pusing kalau mati lampu. Iya kan? Nggak ada internet, anak zaman sekarang langsung datang ke restoran tanya, Pak, password wifi apa? Atau tahu-tahu di rumah ada perang atau apa, amit-amit ya. Tapi kalau mati lampu, kita bisa ngecharge nggak handphone? Nggak bisa. Tapi kalau ada buku, ada bacaan, kita bisa baca firman Tuhan. Ya, oke. Mengenai AI ini juga, ini sangat impactnya besar sekali ke pelayanan. Saya juga diminta ngajar di sekolah teologi. Waktu itu rektornya minta saya, Pak Dion ajarin dong mahasiswa ini. Oke, saya pikir ajarin apa? Ajarin cara mereka bisnis. Hah? Kok bisnis? Kan calon pendeta diajarin bisnis. Bukan gitu. Karena lulusan-lulusan sini sekarang kan mereka harus cari misalnya pelayanan, mereka harus ke gereja. Mereka berharap nanti dapat dana dari gereja. Sedangkan sekarang dengan zaman AI banyak sekali gampang bikin khotbah, jadi pelayan Tuhan, tinggal baca. Jadi sudah mengancam. Nah, kedua, saya alami sendiri. Istri saya dulu, saya juga suruh, ya bukan suruh lah, kalau istri nggak bisa disuruh ya, bujuk. Ya. Tolong baca dong. Terus jawabannya selalu, nggak ngerti, pusing, nggak ngerti. Baca yang apa? Ya dari depan sampai belakang. Pusing, nggak ngerti. Sekarang dia udah rajin. Terus kalau dulu misal dia baca nih, terus dia nanya saya, Yon ini kenapa sih maksudnya ayat ini? Sekarang nggak nanya lagi. Saya tanya dong, Mut, kok kamu nggak nanya-nanya lagi? Oh, nggak perlu. Saya tinggal buka ChatGPT, nanya apa aja bisa. Gawat nggak? Wah, sebagai laki harga diri tersinggung. Wah, saya ini MTH Mas lu nggak nanya gua, dia nanya ChatGPT. Wah, tapi emang iya, luar biasa. Jadi kalau kita lihat setahun terakhir nih 2024, 2025, investasi yang dikeluarkan untuk mengembangkan kecerdasan buatan itu terus diangkat, ditambah. Dan itu akan berimpact kepada firman Tuhan. Makanya Bapak Ibu saya akan kembali ke basic lagi. Kita harus baca lagi. Kita harus lapar dan haus akan firman Tuhan. Jangan andalkan AI. Tapi AI itu penting untuk apa? Untuk referensi. Waktu saya mau lulus MTH, saya harus nulis tesis. Untuk nulis tesis, saya harus baca 50 buku yang jadi referensi. Jadi misalnya saya ambil ayat A, ayat B, nanti siapa referensinya? Itu harus dari berbagai buku. 50 buku, saya ke perpustakaan di Jakarta, sampai ke Jogja, saya cari buku-bukunya. Sekarang dengan AI, sekejap. Jadi ini yang saya bilang percepatan. Saya ngeri lihatnya, wow, kalau dalam setahun aja secepat ini, apalagi 5 tahun lagi, apalagi 3 tahun lagi. Saya bukan ngomong impact-nya ke kerjaan dan sebagainya, itu nanti topik lain, tapi impact-nya ke firman Tuhan. Bagaimana kita membedakan mana yang benar, mana yang salah? Apakah kita harus tergantung pada ChatGPT? Jawabannya jelas tidak. Kita kembali ke firman. Next. Yaitu Roh Kudus. Ini adalah pengajar firman paling baik. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ini, tapi saya tugas saya mengulangi. Ya. Kita baca firman-Nya. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 16, 17, 26. Ya, kita baca bareng-bareng. Oke. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia.
tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kemudian saya lengkap langsung ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi siapa yang mengajarkan? Roh Kudus. Yang mengingatkan Roh Kudus. Tapi kita nggak mungkin ingat kalau kita sendiri nggak mulai baca. Jadi percuma kita bilang kita punya Roh Kudus, kita tahu firman Tuhan, tapi kita tidak pernah baca. Ya, sedikit saksian di 2023, saya yang tadinya sehat baik-baik saja mendadak sakit. Sakitnya paru-paru. Sampai saya masuk rumah sakit, tapi saat itu pun saya masih agak nganggap enteng, saya anggap saya ke rumah sakit, saya bawa laptop, saya masih bekerja sambil Zoom dan sebagainya. Ya, tapi ternyata kalau Bapak Ibu pernah dirawat rumah sakit kan harus diinfus ya. Ya kan? Kita kalau infus coba deh sambil chatting pakai WA. Copot-copot enggak? Copot-copot, saya diomelin suster berapa kali. Copot-copot. Akhirnya udah saya nyerah. Yang saya lakukan adalah saya kembali hanya baca Alkitab. Jadi ada satu Alkitab yang penuh coret-coretan termasuk kertas obat dari rumah sakit, catatan-catatan saya di situ. Dan saya bersyukur karena setelah saya sekolah, setelah saya merasa saya sudah baca banyak buku, banyak belajar dari banyak pengajar. Tetapi begitu saya baca kembali Alkitab, saya banyak diberikan pemahaman-pemahaman baru. Dan itu yang lebih penting. Dan itu yang akan menjadi langkah untuk kita, bukan hanya membaca. Dan itu yang akan di dalam slide berikutnya saya akan tekankan. Poin pertama untuk kita memahami firman, kita harus baca dan renungkan. Bukan baca buku, kalau istilahnya kalau di dalam dunia teologi, kita baca buku Alkitab dan ada referensi-referensi. Jadi setiap ayat itu sudah ada menurut si siapa, pemahamannya ini menurut siapa, dan itu perlu juga bagi yang suka ya, nggak semua suka kan, tapi kalau yang suka atau yang memang panggilan jadi pengajar, itu perlu ya. Tetapi baca dan renungkan firman-Nya itu penting sekali. Makanya saya ambil satu perikop di Matius. Ini adalah konteksnya. Jadi kalau kita lihat baca suatu Alkitab atau firman, kita baca konteksnya. Kita baca full perikopnya. Jangan cuma comot ujung-ujungnya aja. Konteksnya apa? Latar belakangnya apa? Saat itu Yesus didatangin orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Ya. Orang Saduki itu sama orang Farisi itu 11-12, mereka ahli-ahli kitab. Jadi kalau zaman sekarang ahli-ahli teolog. Ya. Nah, zaman Yesus hidup itu belum ada perjanjian baru. Masih perjanjian lama, yaitu kitab-kitab Taurat dan nabi-nabi. Ya. Yesus menegur mereka. Waktu mereka menanyakan, apakah ada kebangkitan orang mati? Kalau istri meninggal, nanti yang kawin sama dia siapa nanti di surga dan sebagainya. Yesus cukup negur satu di ayat yang 31-32. Di sini ada ya, kita baca sama-sama. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca? Nah itu, tidakkah kamu baca? Yesus saja udah kayak negur ke orang Saduki. Kamu nggak baca ya? Apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Ya, Bapak Ibu, buku atau Alkitab ini buku. Isinya kita bilang kata-kata, logos. Mati. Mau ada yang bakar, mau ada, kita nggak tersinggung. Karena Tuhan kita bukan di buku ini. Tetapi waktu kita baca, logos itu harus masuk ke hati, menjadi rema. Dan itulah peran Roh Kudus. Dan di situ makanya baca dan renungkan firman-Nya. Ya. Tetapi langkah berikutnya, ini juga saya sarankan ke istri saya. Saya udah baca, saya renungkan, tapi nggak ngerti. Ya udah. Yang kedua, next.
melangkah dengan iman aja. Kalau mau ngerti dulu, lama. Kan tadi udah masa percepatan. Jadi lakukan aja. Kalau nggak ngerti, bisa tanya ChatGPT ya. Tapi juga bisa imanin aja. Ya. Tapi ingat, AI, ChatGPT hanya jadi referensi. Seperti 50 buku saya untuk referensi nulis tesis. Tetapi pengajar kita tadi siapa? Roh Kudus. Makanya Musa di dalam Keluaran, waktu dia mau lanjutin perjalanan setelah bangsa Israel udah dibawa keluar dari Mesir, mereka bikin lembu emas, mereka nyembah sampai loh batu yang ditulis Tuhan dipecahkan sama Musa kan. Ingat ceritanya ya, kalau enggak baca lagi ya Keluaran. Nah, kemudian Tuhan bilang, ya kamu jalan. Tapi Musa bilang di sini di Keluaran 33:15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Artinya, waktu kita setelah baca, kita melangkah, kita minta Tuhan, Tuhan bimbing saya supaya saya melangkah sesuai firman-Mu ini, meskipun gak masuk akal. Nah ini, orang yang banyak baca atau orang yang dianggap akademis, biasanya gak gampang percaya, mau masuk akal dulu, baru percaya. Seperti Thomas, kalau aku gak ngelihat, aku gak percaya. Tapi Yesus bilang apa? Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Ya, jadi saya bukan bilang Bapak asal baca, Ibu baca aja terus nggak ngerti terus diam aja, enggak, tetap cari tahu. Nah, yang penting yang kedua adalah menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Nah, ini juga yang susah. Makanya tempat ini bisa penuh pagi-pagi karena contoh gembala kita Pak Andreas, beliau pelaku firman. Banyak kesaksiannya kan, kalau dengar khotbahnya nggak habis-habis saksiannya. Dan kita semua yang masing-masing juga dipakai Tuhan akan banyak kesaksian. Saya rasa Bapak Ibu semua punya kesaksian masing-masing. Bagaimana dari susah jadi mudah, dari miskin jadi punya uang dan sebagainya. Jadi kita bukan hanya baca, tapi kita juga melangkah dan kita jadi pelaku firman. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita harus alami kuasa firman-Nya. Nah ini, baca saja, melangkah saja nggak cukup. Tapi alami kuasanya itu adalah lewatin prosesnya. Saya setelah sakit 2023, saya sembuh, saya oke, tapi 2024 sakit lagi. Dan kemudian sembuh lagi, dan 2025 saya sakit lagi. Jadi 3 kali. Yang susah bukan sakit pertama, terus sembuh, terus kita baik-baik saja. Yang susah, kalau udah sakit 3 kali, sembuh lagi, berarti kita hanya bertumpu pada apa? Pengharapan. Ya. Makanya alami kuasa firman-Nya ini yang paling susah. Karena kita harus lewati prosesnya. Ya. Saya cuman bilang ke Tuhan, selama saya masih dipakai Tuhan, saya masih bisa berdiri, masih bisa menyampaikan firman, saya akan terus berjuang untuk sembuh, untuk bertahan. Dan itu semua juga saya rasa Bapak Ibu ngalami sekarang, masing-masing punya tantangan, punya masalah, itu semua proses. Semua yang akan dipakai Tuhan pasti akan diproses. Ada nggak dalam Alkitab tokoh yang langsung jadi star? Ada nggak? Ada sih satu, Salomo. Langsung anak raja jadi raja. Ya. Tapi beliau bijaksana, waktu ditanya Tuhan minta apa? Minta hikmat untuk menjadi adil dalam memutuskan masalah-masalah perkara. Karena makanya kita bilang kita tunggu raja kita Yesus, karena tidak mungkin ada damai di dunia ini tanpa punya raja yang adil. Ya, kita percaya itu. Jadi kembali ke proses alami kuasanya, ini adalah proses yang lama. Kita sedang datang dengar cerita success story. Oh, dia langsung sembuh, atau kalau sekarang di dunia saham, saya juga kebetulan di dunia saham juga. Oh, dia langsung duit dari 1M jadi ratusan miliar dan sebagainya. Tapi dia nggak dengar cerita ruginya dan sebagainya.
Nah, kalau kita sebagai umat percaya, kita alami kuasanya dari firman Tuhan yang kita baca, kita imanin, dan kita melangkah dengan bimbingan Roh Kudus. Kita alami. Ya. Jadi pagi ini Bapak Ibu sia-sia datang kemari, hanya pesan saya adalah supaya kita tidak hanya datang saja ke gereja atau ke persekutuan doa. Tetap perlu datang, tapi sediakan waktu setiap hari untuk mulai baca firman Tuhan. Mau satu pasal kayak, mau siang, mau malam, tapi baca dan doa. Minta bimbingan. Ya, saya rasa dengan kita memulai melakukan itu, kita mulai kembali mendekat kepada Tuhan. Karena kalau Bapak Ibu ingat, keinginan Tuhan yang paling mendalam adalah supaya kita mempunyai hubungan pribadi dengannya. Masuk surga, kata Pak Yusek Cipto, itu nggak gandeng-gandengan, sendiri-sendiri. Artinya Tuhan ingin kita masing-masing punya hubungan pribadi dengan Sang Firman, yaitu Yesus Kristus sendiri. Bagaimana kita bilang kita mencintai Yesus, kita sayang sama Yesus, Yesus adalah Tuhan Raja kita, kalau kita nggak mau baca tentang Dia, firman-Nya. Saya bisa ngomong sampai siang mengenai luar biasa Alkitab ini, penggenapan-penggenapan yang terjadi, bahkan yang belum terjadi. Dan juga ajaran-ajaran yang diterapkan di dunia, sehingga yang kita bilang di dunia ini sebagai suatu sukses, kemakmuran. Universitas-universitas ternama di dunia seperti Harvard, Yale, Oxford dulu adalah universitas yang dibangun dengan dasar firman Tuhan, untuk mempelajari firman Tuhan. Tetapi dengan berkembangnya waktu, mereka menjadi duniawi. Mereka menganggap firman Tuhan itu suatu objek, bukan suatu dasar untuk membangun di atasnya. Pagi ini, jika Bapak Ibu mendengar pesan ini, tolong sediakan waktu. Tuhan rindu untuk kita semua masing-masing datang. Tiap pagi, siang, atau malam, terserah waktunya kapan. Tapi baca firman-Nya. Dari depan sampai belakang, gak ngerti gak apa-apa. Baca aja. Nanti Roh Kudus akan terangkan. Kalau kalian masih hidup di zaman Yahudi dulu, yang zaman sebelum Yesus datang, tidak ada mungkin buku, tidak ada mungkin tablet. Boleh kalian bilang, saya datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Betul, datang ke khotbah gereja, kita lihat sekarang ibadah-ibadah, kalau bisa semakin cepat semakin baik. Anak saya yang remaja juga bilang gitu, saya nggak mau ke gereja yang itu, kelamaan. Saya mau yang cepat. Gitu. Berarti firmannya makin dikurangi. Berarti pesan-pesan dari Tuhan ke kita masing-masing akan berkurang. Jangan datang hanya untuk mencari apa ya pesan Tuhan untuk saya. Oh, nanti si pendeta akan ngomong nih pesan untuk saya pribadi. Betul, bisa terjadi. Tetapi lebih besar kemungkinan kalau Bapak Ibu duduk tiap hari baca pasal demi pasal. Ya. Jadi saya rasa next itu yang akan menjadi pesan pagi ini. Saya tidak mau panjang-panjang karena kita ingat waktu kita lapar dan haus, jangan sampai nanti suatu saat kita tergantung kepada tab handphone untuk Alkitab. Tahu nggak itu semua data itu disimpan namanya data center. Data center itu dihidupkan, di-generate dengan listrik. Listriknya dari mana? Bisa dari batu bara, matahari, dan sebagainya. Jadi mereka punya backupnya generator dan sebagainya. Kalau terjadi goncangan, harga energi makin meningkat, makin mahal nggak? Bisa-bisa nanti Bapak Ibu mau baca Alkitab harus bayar dulu. Jangan sampai terjadi. Kemarin saya baru baca Google udah ngirim penyelidik ke angkasa luar, ingin cari sumber energi di angkasa. Karena mereka tahu di bumi makin terbatas, sedangkan kebutuhan akan data makin tinggi, yaitu kebutuhan untuk memenuhi AI ini yang makin rakus energi. Dan dunia akan semakin berlomba
untuk menjadi lebih pintar, lebih cepat. Dan itu sudah ada di Alkitab. Sudah dinubuatkan, tapi saya nggak katakan sekarang, di Kejadian 10:10 yang Nimrod dan Menara Babel. Di situ sudah dikatakan Tuhan, apa saja yang diperbuat tidak ada yang tidak berhasil oleh manusia. Ya. Jadi kita di masa percepatan, apa yang harus kita lakukan? Kembali baca firman. Haus akan firman-Nya, lapar akan firman-Nya. Sampai di sini mungkin kalau Cinger atau yang lain mau naik silakan. Saya rasa khotbah saya singkat saja. Dan ayat terakhir, next. Ini dari Yesaya 55 ayat 6. Ini ayat penting sekali. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saya agak turunin kata selama, itu artinya condition. Selama, berarti bisa nggak nanti Tuhan nggak mau lagi? Tidak berkenan, bisa. Pagi ini selama kita masih berkenan, Tuhan masih berkenan, Tuhan hadir. Tadi kita nyanyiannya juga pas semua tentang lawatan Tuhan, Roh Kudus. Berseru kepadanya sebab Ia dekat. Ingat tadi di ayatnya, Yesus bilang, aku akan mengirim Roh Kudus, penolong, Roh kebenaran. Tadi juga di nyanyian menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu apa? Firman Tuhan. Dari mana kita tahu firman Tuhan? Dari Alkitab. Baca. Kalau ada yang belum punya, bisa hubungin saya atau Koko. Minimal satu keluarga harus punya satu Alkitab. Ya. Sekarang makin mahal. Satu buku mungkin sekitar 200-300 ribuan. LAI sudah punya program untuk kirim Alkitab ke suku-suku pedalaman pakai bahasa terjemahan mereka. Kita bersyukur karena akhir zaman tidak akan terjadi sebelum firman Tuhan disampaikan ke seluruh dunia. Jadi kita jadi bagian daripadanya. Kita tapi sebelum mengirim firman Tuhan, mengirim Alkitab, kita sendiri harus baca dan alami. Ya, demikian Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin kalau lagu Tuhan itu besar. Ada. Ya, Tuhan itu besar. Yang si Sari itu. Ya, ya lagu ini berkesan karena ayat-ayatnya juga bagian kedua. Aku tak akan menyerah meskipun dalam kesesakan. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang berjanji dan akan menggenapi. Di sini ditulis, tidak ada yang tidak digenapi oleh Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji dan Tuhan yang menggenapi. Bapak Ibu datang ke sini tidak sia-sia. Apa yang Bapak Ibu harapkan, percaya saja. Waktunya milik Tuhan. Tetapi kita berserah dan terus mendekat. Pesan Tuhan, datang secara pribadi, baca firman-Nya, minta Roh Kudus membimbing kita. Demikian Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
menggenapi, imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami pagi hari ini berjalan di dalam iman, melakukan firman Tuhan dan menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, biar setiap firman itu jatuh ke tanah yang subur dan kami menjadi pelaku firman dan saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kembali kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Kami percaya bahwa seumur hidup kami menerima seluruh kebaikan dan berkat Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Apa yang kami berikan tidak ada bandingannya dengan apa yang sudah Tuhan beri bagi kehidupan kami. Tapi kami ingin memberikan dengan hati yang bersyukur, hati yang penuh kasih kepadamu. Karena kami tahu Tuhan memenuhi segala kebutuhan kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak, kami siap untuk memberikan persembahan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberikan bersama-sama, katakan amin. Tuhan memberkati persembahan Bapak. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu, bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Kita angkat tangan kita yang sudah memberikan persembahan. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku.
bagiku, Kau selalu ada bagiku, Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Mu, Bapa yang kekal. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah Bangkit kita. berdiri semua ya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang ibadah pagi ini, dari awal hingga akhir, sehingga bisa berjalan dengan baik. Kami juga bersyukur kalau kami masih diberikan kesehatan untuk kami memuji, menyembah Engkau. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu. Kami juga bersyukur atas firman yang sudah Engkau sampaikan di pagi hari ini melalui hamba-Mu Pak Dion. Engkau pelihara kehidupannya dan Engkau berikan kesehatan yang sempurna kepada beliau. Di pagi ini melalui firman-Mu juga Engkau mengingatkan kepada kami untuk kami lapar dan haus. Kami harus membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, menjalankan proses yang ada. Karena melalui semuanya itu kami akan memiliki, kami akan dapat mengalami kuasa-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Firman-Mu memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru kepada kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan seperti yang tertulis dalam Yesaya 55 ayat 11. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Mu dan ia akan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan kepadanya. Kami berdoa juga untuk hamba-Mu Pendeta Andreas Melkisedek. Engkau pelihara kesehatannya, tanda-tanda heran dan mujizat selalu menyertai pelayanannya, sehingga akan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan nama-Mu akan semakin dimuliakan. Kami berdoa juga untuk keluarganya Ibu Foni, Catherine dan Robin. Engkau berkati mereka semua, biarlah melalui kehidupan mereka akan terus dipakai dan mereka akan terus melayani dengan penuh kesetiaan, dan itu akan menjadi contoh teladan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Engkau yang membuat bangsa ini semakin maju. Engkau berkati pemimpin kami, Presiden Bapak Prabowo, Wakil Presiden Bapak Gibran, seluruh jajaran menteri, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Engkau berkati, Engkau berikan roh yang takut kepada Engkau. Hikmat, marifat, kebijaksanaan yang daripada-Mu selalu menyertai mereka, agar mereka dapat menjalankan negara ini dengan baik dan demi kepentingan rakyat Indonesia. Engkau berkati juga seluruh pengerja di tempat ini, apapun peran yang diambil, Engkau berkati mereka semua Tuhan. Engkau berikan hati yang setia, penguasaan diri, agar seluruh pengerja dapat melayani Engkau dengan baik dan demi kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu yang sudah setia beribadah di tempat ini, di Kapernaum-Mu. Engkau berkati mereka secara melimpah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pertolongan-Mu sudah turun ke atas mereka. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau sudah berikan kelegaan. Biarlah melalui semuanya itu, mereka memiliki pengalaman pribadi yang akan membuat mereka semakin terhubung dengan-Mu, dan mereka dapat menjadi saksi kebesaran-Mu. Bagi yang belum menerima Tuhan, kami berdoa bersatu hati, memohon belas kasihan-Mu, kiranya Engkau melakukan hal yang sama kepada mereka. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Engkau tutup bungkus, lindungi, sehingga kami bisa tiba di tempat tujuan kami dengan selamat dan tidak kurang suatu apapun. Sebelum kami keluar dari tempat ini, kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Sebelum saya memberkati Anda, jangan lupa sebentar, jangan pulang dulu. Ada pengumuman dari saya yang belum selesai. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah saat kita tinggalkan tempat ini. Diberkatilah keluar masukmu, diberkati setiap pekerjaanmu, dan diberkati setiap rumah tanggamu. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Senantiasa naik bukan turun. Karena Tuhan sumber berkat itu akan senantiasa mengikuti kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita semuanya di awan-awan permai bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan Yesus katakan. Silakan duduk sebentar. Oke? Yung? Ya. Nah saudaraku, Natal kita